nengkana tuju karo decen angkasi poji narasi tawe uper bawa mikasi pediku. Ni paku ragaku bateku tahangi pediku patenangi kasih hatiku marah kowe lamu tongan nyawamu sabar pasele tabe salai bawana ala bawani kasih nyawaku reko pedimu iya sina tuju detongan nagaga karena hatiku tuli diri mima terus tobatongan kasih mapuji Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Bersamamu saudara, warna kita
mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di gelombang 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dan juga kami menghadirkan platform di RRI Digital. Di situ sahabat budaya bisa mendengarkan kami dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, semua stasiun di RRI di Indonesia dapat didengarkan, termasuk di RRI Makassar, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, di jam 10 ini kita tentunya selalu menghadirkan narasumber di program Mozaik Budaya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pembahasan dan tentunya menarik topik kita, yaitu hidup sehat dengan lontarak pabura. Nah, arti ini ada ilmu-ilmu kesehatan di suku Bugis. Nah, tentunya kami menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, akan menjelaskan terkait dengan lontarak pabura, tentunya dengan Dr. Muhammad Dalian Tahir M.Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, kita langsung terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dailan. Iya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah. Amin. Apakah ini saya ganggu ini waktunya mengajarnya, atau memang memberikan waktu untuk perompat, tentunya untuk pendengar kita? Oh iya, siap. Iya, betul. Iya, apalagi ini mengenai dengan budaya Bugis kita ya, Pak Dailan ya. Iya. Baik, ini kayak menarik ini pembahasan kita di pagi hari ini, Pak Dailan. Ini terkait dengan hidup sehat dengan lontarak pabura. Arti ini memang ada pola hidup sehat dikaitkan dengan mungkin bagaimana orang-orang suku Bugis itu mempunyai ilmu tersendiri untuk kesehatan, baik itu secara medis maupun non medis mungkin ya. Mungkin lebih jelasnya langsung kita serahkan ke Pak Dailan yang membahasnya. Bagaimana itu penjelasannya, Pak? Iya. Ya. Iya. 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 Ya. 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 Ya.
Ada baca-bacanya kebeng. Iya iya iya. 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 Iya iya iya, betul. Iya. Iya. Iya iya iya. Oh, ada semacam gangguan jiwa sosial atau bagaimana itu? Iya iya iya. 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 Iya, betul. Iya. Iya. Oh iya, betul. Iya. 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 Bahasanya, iya. Iya iya. Iya iya. 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 Supranatural gitu. Iya 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 iya. Ya, orang tidak awam, iya betul. Orang mungkin tidak awam hal-hal itu, ya betul. Ya. Oh. Oh. Iya. Oh iya 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 iya. Iya. Iya iya. Iya. Iya, tabib. Bukan Sandro ya?
Oh, berbeda jauh gitu ya, Pak Dalen. Oh iya, iya. Hmm. Mm-mm. Iya. Iya iya iya, heeh. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Lontara Pak Bura ya. Iya. Pak Buranya Mas. Mm-mm. Iya. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Iya. 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 Oh. Salah apa? Iya. Mm-mm. Iya. 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 Oh. Satu berarti satu sama lain satu rangkaian gitu. Iya. Iya iya iya. Mm-mm. Iya. Oh ya, betul. Mm-mm. Lembab ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya iya iya. Hmm. Oh iya iya iya. Mm-mm. Ya. Halo, Pak Dahlan. Ya, ya, siap. Sempat terputus jaringannya. Iya, lanjut lagi ya. Apa Pak? Ya.
Hmm. Mm-mm. Yeah. Yeah. Oh. Mm. Yeah. Ya. Mm-mm. Iya. Kuning, ya. Oh, ya. Oh gitu ya. Sifatnya melankolis. Ya, 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 ya. Kalau empedu hitam sendiri bagaimana itu Pak Dahlan? Iya, iya. Iya. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ah, lebih lebih mendetail gitu ya kalau farmakologi. Ya. Ya. Oh, ya. Oh iya, iya. Heeh. Oh iya. Ya, halo Pak Dahlan. Iya, sahabat budaya, kita mengalami gangguan mungkin dari Pak Dahlan sendiri. Kita mencoba untuk menghubungi kembali. Halo Pak Dahlan. Iya, ya, lanjut Pak Dahlan. Iya. 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 Heeh. Iya, iya. Iya.
Iya. Iya, tapi sama. Iya. 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 Gurah. Iya. 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 Manfaatnya, ya. Iya. Tanam di sebagai apa dekat rumah, menjadi pagar, menjadi apa segala. Padahal kandungannya itu luar biasa. Nanti sekarang seperti itulah disebut tadi ada dipelajari zat aktifnya, lalu dibuat menjadi fitofarmako, dikemas dalam kapsul lalu dijual dan tetapi saya mendengar penjelasan dari ahli pengobatan herbal di farmasi, sebenarnya jauh lebih baik kalau dimakan langsung, tidak diawetkan. Itu jauh lebih bagus efeknya, ya. Iya. Efeknya. Pada kesehatan kalau dimakan langsung, misalnya kelor. Iya. Nah, kita buat sayur saja, direbus. Tapi cara direbusnya, kadang ini banyak biasa yang salah ini, Mas Febri. Hilanglah kandungannya, manfaatnya. Hilang pecah itu. Ya, terurai karena cara memasaknya yang salah. Misalnya apinya terlalu besar. Oh iya, betul. Ada takaran-takaran api suhu sekian sehingga tidak hilang kandungannya. Supaya kandungannya saat aktifnya tidak rusak. Nah, ini hebatnya masyarakat tradisional, Mas Febri. Iya. Dulu kan tidak dikenal panci. Oh iya, pakai panci aluminium maksudnya. Gentong dulu ya, apa kayak tanah liat. Tanah liat gitu. Saya lupa istilahnya ini kalau api yang terbuat dari tanah ini. Kayak guci-guci gitu ya. Waktu kecil di kampung. Ya seperti guci tapi terbuat dari tanah. Tanah ya. Lalu memang meskipun apinya besar, ini wadahnya ini kan tebal. Betul. Jadi tidak bisa berlebihan panasnya. Coba. Jadi teknologi tradisional sebenarnya itu kita bisa mengatakan begini, jauh lebih bersahabat, jauh lebih ramah daripada lingkungan. Kalau kita melihat seperti itu ya. Ini penjelasan seorang yang memperoleh gelar PhD di Jepang tentang herbal. Iya. Jadi saya tanya, kalau diawetkan, dijemur di apa, misalnya kalau ini seperti daun peliasa misalnya, apakah sama kandungannya ketika kita ambil pagi, misalnya diambil pada waktu pagi, lalu langsung kita rebus sesuai dengan takaran-takaran, misalnya 3 gelas menjadi 1 gelas, dan diambil 1, 3, 5 atau 7 lembar. Karena begitulah pengetahuan tradisional orang Bugis, selalu ganjil, Mas Febri. Oh, selalu ganjil ya. Daun ganjil padahal selalu ganjil itu pengetahuan tradisional, tapi dalam kefarmasian ternyata tidak ada sebenarnya begitu, Pak. Tidak ada hubungannya ganjil genap. Ya. Jadi orang Bugis punya sistem sendiri. Iya. Orang Bugis selalu menyebut angka ganjil itu angka hidup. Iya. Angka ganjil
angka hidup. Angka genap, angka mati. Nah, karena begini Pak Febri, kalau orang Makassar, kalau ada orang meninggal dia tidak bilang meninggal, ganna miumuruna. Tahu bahasa Makassar? Iya. Ganna miumuruna. Jadi dia meninggal. Jadi angka genap itu dalam pandangan kosmologi sebutlah begitu Bugis Makassar, angka genap itu angka mati. Berarti ini disakralkan gitu ya, Pak Dailan ya? Ya. Angka ganjil adalah angka hidup. Iya. Ya, seperti coba lihat anak tangga, tidak ada itu genap. Coba bisa kita gitu. baik rumah Pak. Coba kalau kita hitung sekarang. Iya. Coba kalau dia tukang bangunan itu tahu. Karena saya pernah menguji, kenapa kamu bikin ganjil? Kenapa kamu bikin ganjil? Ini kita melebar sedikit ya. Iya, enggak apa-apa. Ada relasinya, korelasinya lah, ya. Ya, jadi selalu dibikin ganjil itu, karena memang sejarawan tanya, ya memang begitu. Karena kalau dulu raja-raja dibilang naik tangga, bahasa Indonesianya begitu. Kenapa tangga? Kalau genap artinya cukup, ini tidak bisa bergerak. Tapi kalau ganjil masih bisa naik lagi karena mencari pasangan. Gitu. Itu salah satu penjelasan filosofinya. Filosofinya begitu. Tapi kalau dibawa ke ilmu-ilmu modern, bila ya memang kan kadang-kadang ada yang tidak bisa dirasionalkan. Tapi betul. Terjadi di dalam masyarakat. Dilakukan setiap hari dan menjadilah itu sebuah tradisi, lalu lalu menjadi budaya dia karena dilakukan terus-menerus terpola dan dilihat hasilnya. Atau mungkin menjadi salah satu unsur sugesti ini, Pak Dailan. Sugesti karena dia mensugesti dirinya bahwa kalau ganjil hidup. Gitu. Iya. Ambil 3 berarti angka hidup. Coba kita lihat di hotel Mas Febri, tidak ada itu lantai 13. Oh iya, betul. Iya. Apalagi di pesawat tidak ada kursi 13. Tidak ada. Jadi sehebat semaju apapun saya lihat ini teknologi, apa yang disebut kita ini, saya biasa kalau naik pesawat pikir-pikir juga, kok di sini juga tidak ada 13-nya, di hotel tidak ada 13-nya. Mengapa ini kan orang mengatakan ini kan sudah posmo ya, postmodernisme. Tapi mengapa tetap percaya pada itu bahwa tapi oleh karena itu, karena ini menjadi bahagian memang dari kehidupan, apalagi kalau kita sebut orang Bugis Makassar, hal-hal begitu tidak bisa hilang. Karena sesuatu itu disebut membudaya kalau dia melewati 3 generasi misalnya kan. Satu generasi itu kan paling tidak 25 tahun. Jadi dia ada di sekitar rataannya itu tuh 75 tahun baru. Bayangkan itu 75 tahun. Ya, satu generasi. Berarti ini Pak Dalian, kalau saya bisa gambarkan bahwa ini lontar apabura, berarti ini secara umum saja ya Pak. Berarti belum mendetail bahwa misalnya ini kandungan kelor. Berarti ilmu kesehatan umum saja yang dipaparkan dalam lontar apabura. Ya, dalam lontar apabura hanya disebut misalnya obat sakit kepala. Ini urana lasa ulue, misalnya disebut begitu. Laia misalnya. Laia itu jahe. Jahe diambil sejumput apa bahasa Bugisnya ini. Lalu ditumbuk misalnya. Ditumbuk, lalu dibalurkan di kening. Tapi ini kan tidak ditahu, mereka tidak tahu apa kandungannya ini, apa zat aktifnya ini jahe. Tapi setelah dia minum, dia tumbuk, dia balurkan, lalu dia merasa lebih ringan sakit kepalanya. Jadi itu menjadi pengetahuan bersama. Lalu kalau ada yang sakit alangi ladia.
Lah ya. misalnya. Atau Lalu daun itu serikaya. dibalurkan. Itu kalau bahasa Indonesia. Mm-mm. Daun serikaya bermacam semua. Iya, Di iya, lontar iya. apa Bura, Mas Febri, hanya tidak bisa diurai satu-satu di sini. Iya, iya, iya. Ya. Sudah diurai sakit kepala, sakit perut, bisul, apa namanya lagi nih, termasuk ini kalau kita sebut menceret-menceret, ada Iya. sebut cika ya, dan Iya. segala macam. Tapi dalam dalam Itu lontar sudah diurai begitu. Tapi dalam lontar Apabura ini sendiri ketika ini misalnya tadi yang Pak Dalian sebutkan bahwa jahe ditumbuh-tumbuh diusapkan, apakah disertai juga dengan baca-bacaan atau sugesti juga, itu termasuk dari rangkaian lontar Apabura juga? Oh iya, iya tentu karena begini, dalam pengobatan tradisional termasuk disebut di lontara bahwa sebenarnya ada 3 bentuk ya pengobatan itu, misalnya satu dengan baca-baca, Iya. kalau jampi-jampi katakan, Iya, kalau bukan iya. baca-baca, jampi-jampi. Iya, iya, Ada jampi-jampi. istilah gaukeng ya, ada Oh. gaukeng. Nah, lalu ada yang ketiga itu urang. Inilah urang dalam bahasa Bugis, inilah herbal. Oh, ya, ya. Inilah herbal. Kalau tadi jampi-jampi kan ada begini, kalau dia demam sambil menunggu itu jahe, lalu apa dia baca? Begini Mas Febri, ini dalam bahasa Bugis ya. Iya, iya, iya. Iya. Napase na bagenda ali. Mancaji pella. Coba. Napase na bagenda ali mancaji pella. Muhammad Ma'bura Allahu Ta'ala apa aja. Berakat la ilaha illallah kumbayakun. Selalu begitu. Jadi ada unsur tersinkretisme dengan apa isi tradisi dengan agama. Oh iya, Karena tradisi itu bahagian agama. dari sugesti. Oh iya, 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 sugesti. agama. Jangan lupa bahwa Sulawesi Selatan ini ya pada abad 16-17 kan agama Islam kan sudah masuk dan boleh seolah-olah mendominasi sebenarnya. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan memang bahwa lontar Apabura ini sampai kapanpun tidak akan ketinggalan zaman. Hanya diperlukan pengkajian ya. Iya. Pengkajian supaya lontar Apabura ini bisa dimanfaatkan, sebaik-baiknya. Meskipun dalam uraian lontar Apabura yang saya baca, seperti yang saya kirim satu apa itu Mas Febri, ada satu buku di Jolo lontar Apabura, belum pernah ditemukan bahwa ada orang keracunan karena hanya salah racik, misalnya mestinya 5 ambil 7, dia tidak keracunan. Paling mungkin saja ada rasa-rasa tidak kurang apa begini, tapi dalam hitungan mungkin menit jam itu hilang karena ini kan herbal. Iya, iya. Beda kimia, obat kimia. Iya. Bisa mengobati yang satu, merusak yang satu. Kalau salah dosis. Iya, 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 salah takaran. Itu obat kimia begitu. Iya, iya, iya. Salah karena salah takaran. Iya. Kalau herbal seperti ini jarang sekali dan saya meneliti ini di kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Di pengobatan traditional knowledge pada masyarakat Bugis. Belum ada informasi yang saya dengar di lapangan bahwa saya keracunan karena meminum ini yang mestinya 5 lembar saya minum 7, saya rebus 7 lembar. Belum ada yang informasi bahwa dia menjadi diopname di rumah sakit. Belum ada begitu. Karena apa? Memang ini cuma tidak bisa dikatakan zero efek sampingnya, tapi tidak sampai pada membahayakan manusia. Overdosis maksudnya begitu ya. Dalam penjelasan lontar Apabura. Jadi banyak hal yang memang ya dosisnya kan ada di sebenarnya si jepu. Itu dosis sebenarnya itu. Oh iya, iya, iya. Si jepu, si kau, itu bahasa Bugis. Iya, iya. Ya, si lapa, itu kan dosis Mas Febri. Iya, iya, iya. Dosis. Dosis ya, jadi kalau disebut dosis
silapa. Iya. Saya berterima kasih juga kepada ahli farmasi ini karena dia bilang begini sebenarnya kalau pengetahuan yang diukur itu kalau silapa yang sakit yang meminum ini jangan yang merebus itu obat. Oh, misalnya gitu. satu ruas nyarinya di situ. Oh. Ya, yang sakit bukan yang mau memasak merebus itu obat itu. Jangan sampai memasak jarinya besar. Jadi informasi baru. Oh iya gitu. Nah, jadi kalau dibilang dua ruas, ruas, jadi ukur ruas jarinya nih orang yang sakit, penderita si sakit ini. Ya. Ya, dua ruas jahe. Berarti jarinya yang si sakit ini bukan yang mau memasak itu. Itu yang betul. Iya. Iya. Jadi bukan yang mau memasak, yang mau merebus, meramu, itu daun-daunan seperti itu ya. Iya. Jadi hal-hal lain sebenarnya karena kita dibatas oleh waktu. Yang saya mau katakan sebenarnya begini, herbal ini apa yang sebut karena kita sudah mengenal istilah herbal ya. Apapun herbal, tapi ingat karena herbal itu tidak semua bebas dari campuran zat kimia. Betul. Karena banyak ditangani juga oleh orang-orang tanda petik nakal ya. Iya. Jadi harus menggunakan herbal kalau toh dijual di toko obat atau di mana, ya memang herbal berstandar dan ada izin BPOM ya. Badan POM. Yeah. Itu kalau sudah ada begitu berarti sudah diuji. Diuji secara klinis bahwa ini layak, ini aman, ini halal kan begitu. Karena biasa ada orang ya ini tanda petik saja Mas Febri ini. Misalnya pala ya. Pala itu kan membuat orang bisa tidur ya, buah pala. Tapi ini kan bisa dilengketkan, dibalurkan di kening, bisa ada juga orang mengambil direbus. Tapi ini orang-orang tanda petik nakal, nah campur CTM. Ya toh? Bahaya. CTM ini kan double ngantuk kok begitu. Memang double ngantuk. Jadi yang kedua memang ini kan dia tidak tahu apakah CTM ini tidak bertolak belakang dengan misalnya pala ini. Kandungannya. Jadi itu sisi jangan sampai saat aktifnya ini kan CTM itu kan obat kimia katakanlah begitu. Sementara pala ini kan kita sebut alami. Tapi kalau tidak selaras kandungannya bisa orang membahayakan jiwa. Efek samping. Inilah perlunya pengetahuan ya. Pengetahuan atau kita tarik dari sesuatu yang alamiah ke ilmiah ya. Seperti yang dilakukan oleh di farmasi dengan sido muncul ini. Jadi yang alamiah itu awalnya diambil lalu diteliti lalu menjadi betul ini bisa menyembuhkan ini karena ada kandungan begini saat aktifnya begini ya. Iya. Padahal saya ada pengalaman begini. Ya, padahal yang kalau kita melihat secara kita tarik cari garis umumnya lah. Kalau dari Lontara Pabura sendiri ini sebenarnya itu lebih kepada pengobatan luar konsumsi atau ada juga dalam naskah itu dalam Pabura itu ada tindakan-tindakan medis seperti pembedahan atau yang penting yang patah-patah tulang atau bagaimana itu ada juga dalam naskah Lontara Pabura sendiri. Kalau di Lontara Pabura yang saya baca, kalau membedah saya belum temukan. Membedah belum, tapi hanya seperti itu dibalurkan, diminum, diporok. Ada kurang lebih itu 13 macam ya, disemprotkan, dikunyah lalu disemprotkan ya. Tapi ada satu yang agak unik ini dipagelangi, bicara Gina bahasa Bugisnya. Itu apa? Digelangkan dipagelang. Kalau di tangan dia foto kan, kalau di tangan, kalau di kaki dia gelang. Jadi ada orang yang terindikasi ini ada gangguan tulang. Mau disebut patah tidak, tapi dalam bahasa Bugis ada disebut maleko. Maleko. Bukan patah tapi keseleo, kalau mungkin bahasa Indonesia juga itu keseleo. Lalu dia dipagelangi hariano, ada istilah itu
bahasa Bugisnya itu Ariano. Iya. Ariano itu dipotong kecil-kecil, baru dijahit pakai benang. Setelah cukup ukurannya berapa potong lalu itu diikatkan di kakinya, diikatkan di pergelangan kaki. Iya. Dan ini dalam testimoni ya, waktu saya penelitian saya itu di 2017 sampai 2019 ya. Iya. Saya bilang apakah ini dibawa ke dokter? Dia bilang awalnya pernah dibawa ke dokter, tapi pulang dari rumah sakit dia masih selalu merasa sakit di dalam. Iya. Bagian dalam tulangnya dia rasa sakit, tapi di luar lukanya sudah tidak ada luka. Lalu dipakaikan itu digelangkan beberapa dan menurut testimoninya hari per hari, minggu per minggu kondisinya membaik dan bisa berjalan sampai bisa beraktivitas kembali di kebun. Jadi itu tandanya. Jadi dia tidak mengatakan sehat nih atau medisin nih, tidak. Apa bahasanya? Nuleni lokadare. Artinya itu kan kalau sudah bisa berkebun, artinya itu salah satu indikator bahwa seseorang itu sudah mengalami perbaikan kesehatan begitu. Jadi tentang tadi ada yang dibedah, saya belum menemukan dalam referensi yang selama ini saya baca ya. Tapi kalau diminum, dibalurkan, disemprot, dipetetiki, diteteskan, digelangkan, dipaputoi dan segala macam, saya tidak bisa menyuka satu-satu. Ada 13 cara pengobatan dalam Lontara Pak Bur itu disebutkan begitu. Dan dilakukan oleh masyarakat tradisional ya. Ini sebenarnya waktu tempat bukan lagi masyarakat yang sudah menggunakan teknologi. Tapi apa keluhannya? Keluarkan dari rumah sakit tapi masih ada kurasa belum baik. Begitu penjelasannya. Mencobalah dia mencari di sekitar rumahnya apa dan segala macam sehingga dia lakukan itu. Tentu ada bantuan, apakah dia dukun atau tabib. Begini caranya, kalau keluhanmu begitu, begini caranya. Itulah peran dukun dan tabib sebenarnya ya, Sandro. Baik, Pak Dalian. Pak Dalian, kalau saya melihat ini, apakah ini Lontara Pabura sendiri memang tidak boleh dipisahkan antara terapi sama sugesti. Sedangkan kalau kita ketahui kalau pengobatan modern ini lebih banyak saja kepada pengobatan, tidak ada sugestinya. Berarti kalau kita melihat ini memang satu rangkaian, memang ini Lontara Pabura itu melakukan terapi dan juga sugesti atau bagaimana? Ini bisa serentak, bisa satu-satu, bisa dengan jampi-jampi itu satu. Bisa juga dengan gaukeng. Ada istilah di gaukeng ya. Bisa bersamaan, tapi ada juga orang sudah disugesti, sudah merasa bisa mah kalau begini nih, diberi sugesti. Misalnya contoh kecil saja ini Mas Febri, ada orang mau pergi, ini tapi bukan tentang penyakit, ini tentang keselamatan, mau meninggalkan rumahnya. Dulu kan orang jarang menghafal itu doa-doa ya kan, yang dihafal itu apa yang ada dalam bahasa daerahnya, misalnya begini, Alepu salamakna Allah Ta'ala wujudkan, itu kan begitu. Tungkena atau Alepu salamakna Allah Ta'ala wujudkan, asalamakna Nabi Taur tuke berangkatlah ilaha. Itu kan bersugesti diri. Betul. Mas Febri? Betul itu namanya baca. Tapi bukan jampi-jampi memberi sugesti pada seseorang supaya dia berangkat. Ini bahasa Bugisnya, ini kan letu memeno napelok kakak itu. Oke, baik. Kau harus sampai baru berangkat. Ini kan masuk dalam kajian tasawuf kan. Oke, siap. Hal-hal gitu. Pak Dalian, ini di sisa waktu kita, mungkin ini sebenarnya pembahasannya sebenarnya panjang ini kita mau bahas ini, tapi harus
per sesi ini kan. Iya. Mengingat waktu memang tidak memungkinkan, Pak Delian, Iya. mungkin kita bisa gambarkan secara umum dan kesimpulannya dalam pembahasan kita. Silakan Pak Delian. Ya, jadi baik pendengar Pro 4 RRI dan tentu seluruh warga masyarakat dimanapun berada, bahwa sebenarnya kita punya kearifan lokal ya, selalu disebut begitu, kearifan lokal wisdom, ada juga menyebut indigenous ya, masyarakat tertentu yang sebenarnya mesti didayagunakan, didayagunakan supaya bisa membantu merestorasi kesehatan, kan begitu, merestorasi kesehatan seseorang tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Tapi ingat Mas Febri, tentu pendengar semua, bahwa herbal itu tidak bisa seperti obat kimia. Tidak bisa seperti obat kimia, diminum menit ini 2 menit kemudian langsung hilang sakit kepala. Tidak bisa begitu. Dia tidak instan, tapi dia dalam referensi yang saya baca ini, herbal ini Lontara Pak Bure memperbaiki dulu struktur, katakanlah struktur saraf-saraf apa segala macam. Jadi memang bekerjanya tidak instan, tapi jangka panjangnya menyehatkan. Persoalan kemudian yang lahir, banyak orang baru 3 hari minum bosan nih. Sudah 2 hari dibilang 3 hari nih. Padahal herbal itu bekerjanya nanti di bulan ketiga baru bisa dilihat hasilnya. Iya, di bulan ketiga. Tidak bisa habis 1 botol sudah, wah saya berhenti minum ini karena saya lihat belum ada. Ya memang tidak begitu, karena kan tidak instan. Ya herbal cara kerjanya begitu, pelan tapi pasti, dan ya kurang dari efek samping. Herbal ya. Pak Bura, Lontara yang disebut dalam Lontara Pak Bura. Karena begini, kan filosofinya begini, jadikanlah makananmu sebagai obat. Ya, jadikanlah makananmu sebagai obat. Jadi misalnya kita makan jahe, bahkan dalam penjelasan ahli farmasi yang saya sebutkan tadi itu, jauh lebih baik kalau dimakan langsung. Misalnya jahe, misalnya ada orang sakit tenggorokan, dicuci saja, diiris-iris, dikunyah itu jahe, itu jauh lebih besar efeknya menyembuhkannya daripada direbus. Jadi ini penjelasan langsung dari farmasi, jauh lebih besar. Tapi kan banyak orang, Mas Febri, sekarang penyakit malasnya itu yang dia betul. Penyakit malas dan mau simple, disiplin ya. Betul. Mau simple. Tidak sabaran. Tidak sabaran dia. Baik, akhirnya dibilang, 1 minggu ini bagaimana mau bagus, cara masaknya tidak sesuai ini, takarannya tidak. Jadi prinsip dasarnya begini. Kita tentu harus belajar ilmu kedokteran, ya, pengobatan modern apa segala macam. Tapi ini herbal ini, Lontara Pak Bura ini memberi dukungan kuat pada peningkatan kesejahteraan, kesehatan manusia secara umum. Tentu dalam referensi yang saya baca jauh lebih menyehatkan, jauh lebih aman. Tapi jangan menisilkan pengobatan modern, karena kita harus tahu bagaimana kimia darah kita, unsur kimia darah kita. Lalu dari situ kita paham, oh saya sakit ini, saya sakit ini. Lalu kalau sudah tahu, bisa kita cari kalau dalam herbal pengobatan tradisional, obatnya kalau misalnya nyeri tulang, jahe, tambah apa? Apa namanya ini? Bisa dicampur camba-camba sibokori, meniram dan segala macam, bisa ditumbuk begitu. Karena ini netral, ini meniram ini. Boleh dikatakan hampir semua penyakit dia bisa obati ini meniram. Karena apa? Fungsi dasarnya melancarkan darah, Mas Febri. Betul, ini meniram ini. Sebenarnya di situ rahasianya. Oke, baik. Dan orang bisa sehat kalau darahnya lancar, kan begitu. Betul. Jadi saya kira demikian. Saya berharap ini tidak berhenti di sini. Apa yang kita bicarakan ini menjadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kita kembali tahu bahwa kita sebenarnya memiliki modal kuat, modal dasar untuk menyehatkan diri kita sendiri, menyehatkan keluarga,
menyehatkan bangsa tentu dengan tadi itu berdisiplin ya. Baik, siap. Berdisiplin kalau satu mencoba jangan bosan. Herman cara kerjanya begitu. Oke, siap. Mudah-mudahan ya kita semua ini bisa dalam kondisi sehat ya. Amin, amin. Ya. Kalau bahasa Arabnya kan dia menyebut as-sihah ya. Itu bahasa Arabnya itu sama dengan al-afiyah kan begitu. Siap. Sehat itu kan dari kata as-sihah. Bahasa Arab, sehat. Orang Malaysia menyebut sihat ya. Ya. Gitu, ya. Baik, jadi makasih banyak. Bahasa Bugis. Terima kasih. Siap. Jadi banyak siap. lah yang bisa. Oke, siap. Makasih banyak Pak Dahlan atas kebersamaannya bersama Pro 4 dengan mengingat waktu sudah tidak memungkinkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kami berterima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Dahlan Tahir MHum yang telah memberikan kesempatan pada kami. Lain waktu kita akan berjumpa lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sahabat muda, demikian kebersamaan kita di program Mozaik Budaya kali ini. Semoga pembahasan hidup sehat dengan Lontar Pabura bermanfaat bagi kita semua. Tentunya nanti ada rekan saya Haryanti akan memandu Anda pada obrolan UMKM. Saya Bang Ria undur diri dari Ruang Dagrada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, ayam betutu adalah salah satu hidangan khas Bali yang terkenal dengan cita rasa rempah yang kuat dan aroma yang menggugah selera. Ayam ini dimasak dengan cara dibumbui dengan berbagai macam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai dan kemiri. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang atau direbus hingga empuk. Ayam betutu biasanya disajikan dalam acara-acara adat di Bali seperti upacara keagamaan atau pesta pernikahan. Tetapi sekarang juga sering ditemukan di restoran dan warung makan di seluruh Bali di Indonesia. Hidangan ini memiliki rasa yang pedas dan gurih serta aroma yang khas dari rempah-rempah dan daun pisang yang digunakan dalam proses memasaknya. Demikian kabar Ratna Pro 4.